Bapak Ibu, dulu pernah bernyanyi topi saya bundar ya? Yeay. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Nah, nanti di kata-kata saya, bapak-bapak, ibu tidak usah nyanyi, diam saja, hanya menunjukkan isyarat. Bisa ya? Topi bundar, Bundar topi saya. boleh salah. Diulangi. Bundar topi, kalau tidak bundar bukan topi. Tepuk tangan dulu. Oke, kita akan melanjutkan setelah bapak-bapak, ibu-ibu diberikan kertas kosong tadi. Mari kita simpulkan bersama-sama. Apakah gejala-gejala anak-anak yang mendapatkan kekerasan seksual, atau bapak-bapak itu bisa memperhatikan ini, deteksi dini kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak salah satunya adalah yang paling berbahaya, nopo seksual. Tangan buat Bu Titi. Nah, tanda-tandanya nopo mau Pak? Kita harus tahu sebagai orang tua kepada anak-anak kita, sebagai bentuk kasih sayang, itu kita harus tahu kalau kemudian anak-anak kita terdapat gejala-gejala yang tertuju kepada kekerasan seksual. Ini bukan saru seksual, bukan saru ya Pak Topik. Boten mau benar. Mas maksudnya seksual itu apa? Tanda-tandanya apa mawon? Apa? Dilihat dari gerakan-gerakan tidak wajar. Gerakan-gerakan tidak wajar ada yang pertama, kedua bahu terangkat sehingga menutupi. Yang menutupi leher. Gerakan-gerakan seseorang untuk melindungi tubuhnya. Yang kedua, kepala tertunduk ke dalam. Yang ketiga, kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Yang keempat, lutut tertekuk ke dalam. Yang kelima, tubuh meneguk. Yang selanjutnya, mata berkedip. Yang selanjutnya, wajah pucat pasi. Yang terakhir, dan lain-lainnya. Dan itu mata berkedip mesti kena seksual itu Pak. Ini digambarkan ngeten. Bahasa psikis tubuh. Oh, Berkedip kalau cepat, maka isyaratnya dia takut itu ketakutan. buatan keliban kita. Nek keliban kita digamu, ngeten mari. Tapi nek ketakutan dia akan terus berkedip. Ketakutannya dicontohkan ngeten iki, Pak. Dicontohkan ngeten iki. Pak, kalau tak apa tinggi. Nah anak ibu anak beri sekolah itu langsung mau buka mau langsungnya terus nganu. Kupangnya tentang kasur. Lah itu harus diidentifikasi. Bukan kalian deteksi, kalian identifikasi ditakoni. Kenal pole, kenal ojek lah seperti itu. Terus itu biarkan dia cerita. Nanti teknik otot Pak. Oh, Kita akan jelaskan di babak selanjutnya. Nah, tanda-tanda nih yang apa? Tanda-tanda terjadi kekerasan seksual jikalau ini terjadi, terus apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Ada yang tahu? Ketika anak pun yang teliti, contohnya putranya Pak Taufik, dia pulang sekolah untuk di Kanada. Peran orang tua itu harus bagaimana kira-kira? buatan kertas. Ada yang tahu seperti Mendekati anaknya. mendekati anaknya Bu Nadia. Buatan kertas. Nanti kita kasih tahu biar menjadi orang tua yang baik secara ucapan dan tindakan. Ulangan dulu. Selanjutnya, ketika
tanda-tanda terjadi kekerasan seksual pada anak. Ini dilihat dari tanda fisik. 1. Sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB dan BAK. Lah kula niku anake dari secara Jawa niku dipun Pak. Dari saya Pak. Balita, makanya bebas. GSD. Oke. Putrane Pak Taufik diberikan celana dalam. Oke. Siap. Men amat Pak. Oke. Nah, yang kedua, cedera pada tubuh pada buah dada yang pahami ibu Pak Taufik. Kekerasan seksual terjadi biasanya anak-anak perempuan. Lah, yang penting itu berapa pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau tubuh. Yang selanjutnya, pernah di bagian tubuh atau gigi, cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan mengancam korban merapat di dinding dan korban melawan. Ini menurut Pom Barat Rio, David Given, soal dari bahasa tubuh. Yang selanjutnya, rasa panas dan nyeri di area genital yang terasa sakit jika disentuh. Area genital itu area yang boleh disentuh oleh dirinya sendiri, orang lain tidak boleh menyentuh itu. Cara jalan yang tidak wajar, agak ngangkang, dari matu ini. Oh, nggih. Satu sekali Ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak, dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa. Itu gejala yang dilihat dari gejala saat ini gejala psikis. Gejala psikis, 1, anak berubah ekspresi, mau lihat tadi bertiga, mau tidak bisa jadi bisa, mengurung diri, takut ditinggal sendirian. Yang selanjutnya menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan. Penyebabnya seperti pusing, sakit perut atau masalah makan. Sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau, lendur-lendur. Kelingnya nopo sing dialami karena dia takut. Sulit konsentrasi dan belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Pembelajar bukan blok. Perilaku kemunduran, menghisap gigi jari, terus kemunduran kemampuan bicara atau bahkan ngomong. Itu karena dia takut. Dan anak yang pun pendiam, itu Pak itu. Pendiam yang tidak ketakutan itu kan gejala. Oh, Bisa dibedakan ya. Pendiam karena takut dia akan cenderung memberikan jawaban ketika ditanya. Tapi nek diam karena takut, ditanya tidak akan menjawab. Paham ya? Setelah itu gejala psikis pada anak usia 13 sampai 14 tahun itu nanti. Terus apa sih yang dilakukan ketika kebetulan anak-anak kita seperti itu? Yang pertama, sikap orang tua jika anak mengalami gejala kekerasan seksual, 1, sebagai orang tua tidak boleh panik dan tidak boleh marah. Yang selanjutnya, peluk erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka dan apapun yang terjadi akan memberikan perlindungan. Jadilah pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Meminta pertolongan ahli atau lembaga-lembaga layanan yang terakhir laporkan ke polisi. Jadi peran orang tua itu harus memberikan rasa aman terhadap anaknya. Terakhir, ketika terjadi seperti itu harus melaporkan kepada pihak yang berwajib atau polisi.
polisi